Halo guys, selamat datang di channel BM Movie. Pada video kali ini, Popon akan mengulas alur cerita film yang diangkat dari game yang cukup terkenal. Dan kalian sudah pada tahu, ya betul sekali, film ini berjudul Mortal Kombat yang rilis pada tahun 1995 lalu. Ini adalah film pertama adaptasi game Mortal Kombat yang cukup memberi sedikit gambaran tentang apa itu Mortal Kombat bagi yang belum paham akan maksud dari game tersebut. Film ini disutradarai oleh Paul W.S. Anderson, dibintangi oleh Robin Shaw, Lyndon Ashby, Bridget Wilson, dan Christopher Lambert. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur cerita film Mortal Kombat. Let's go! Film ini diawali dengan adegan mimpi buruk seseorang yang bernama Liu Kang akan kematian adik kandungnya yang bernama Chen. Dia dibunuh oleh Shang Tsung, seorang penyihir dari Outworld yang ingin menguasai bumi. Liu Kang mendapati surat yang dikirim oleh kakeknya mengabarkan kematian adiknya dan menyuruh Liu untuk pulang ke tempat asalnya. Berpindah ke Hong Kong, terlihat seorang perwira bernama Sonya yang sedang memburu seorang penjahat yang telah membunuh rekannya. Ternyata Sonya sudah ditunggu sang penjahat bernama Kano. Kano menunggu Sonya bersama seorang lainnya yang ternyata itu adalah Shang Tsung. Dan Shang Tsung berniat membawa Sonya masuk ke dalam turnamen Mortal Kombat dengan Kano sebagai umpannya. Sonya mengincar Kano dan akan mengejarnya kemanapun dia pergi. Lalu berpindah ke Los Angeles. Terlihat seorang aktor laga yang bernama Johnny Cage yang juga mantan atlet bela diri. Terlihat kesal karena pemberitaan di media yang mengatakan kalau Johnny adalah seorang penipu. Mereka menuduh aksi laga yang ia tampilkan adalah bantuan stuntman. Di sela-sela syuting, Johnny Cage ditemui oleh guru bela dirinya dahulu yang bernama Master Boyd. Boyd mengatakan bahwa Johnny adalah salah satu petarung terbaik di dunia. Boyd bisa membuktikannya kepada dunia dengan cara menyuruh Johnny mengikuti turnamen bela diri yang dilangsungkan sekali dalam tiap generasi. Semua petarung terbaik diundang. Jika Johnny berhasil memenangkan turnamen itu, dia akan mendapatkan kehormatan. Dan mereka akan memberitahu dunia kalau Johnny benar-benar petarung yang hebat. Boyd menyuruh Johnny menuju dermaga Hong Kong besok. Akan ada kapal yang akan menjemput di sana. Lalu ternyata Master Boyd yang menemui Johnny adalah Shang Tsung yang menyamar. Berpindah di Template of Light di Cina. Liu Kang akhirnya pulang ke asalnya. Liu menemui kakeknya yang kemudian menunjukkan tempat kejadian perkara kematian adiknya. Liu menceritakan di dalam mimpinya, dia melihat sosok Shang Tsung yang telah membunuh adiknya. Liu berniat mengikuti turnamen Mortal Kombat untuk balas dendam. Para tetua menyayangkan niat Liu Kang mengikuti turnamen, bukan untuk menyelamatkan bumi, namun dengan alasan tidak baik yaitu balas dendam. Di tengah perdebatan, datanglah sosok yang bernama Raiden. Raiden mengatakan untuk mengikuti Mortal Kombat membutuhkan tanggung jawab yang besar dan bukan sekedar untuk balas dendam. Liu Kang yang terbawa emosi berniat tetap akan mengikuti turnamen itu dengan izin Raiden ataupun tidak. Liu Kang pun pergi keluar dari kuil. Raiden dan para tetua kuil tidak bisa menghentikan Liu Kang karena tidak ada lagi yang bisa mewakili bumi dalam turnamen Mortal Kombat. Malam harinya di Cayuan Boy Hong Kong, Johnny Cage sudah tiba di sana. Baru saja tiba, Johnny melihat seorang membaca koran yang bertuliskan Johnny adalah seorang penipu. Orang yang membaca koran itu bernama Art Lin. Dia percaya bahwa aksi laga Johnny adalah asli. Liu Kang juga sudah sampai di tempat itu. Johnny menyuruh Liu Kang membawa kopernya menuju kapal dengan imbalan uang. Bukannya membawa koper, Liu malah melempar koper milik Johnny ke laut. Di tempat lain, Sonya terlihat mengintip dari jauh, mencari Kano yang bersembunyi di sekitar dermaga. Lalu muncul kapal yang dengan bentuk yang aneh dari balik kabut. Para petarung mulai menaiki kapal itu. Sonya dapat melihat Kano yang juga memasuki kapal itu. Tanpa pikir panjang, Sonya langsung berlari dan mengikutinya. Di atas kapal, Sonya bertemu dengan Johnny dan Liu Kang. Mereka pun berkenalan. Sonya berniat mencari Kano sampai masuk ke lambung kapal. Di sana dia ditemui oleh Shang Tsung. Lalu muncul Johnny dan Liu Kang di belakangnya, berniat membantu Sonya takut ada apa-apa. Shang Tsung memanggil dua prajuritnya yang bernama Sub-Zero dan Scorpion. Sub-Zero mampu membekukan pistol di tangan Sonya, dan Scorpio mampu mengeluarkan senjata mengerikan dari telapak tangannya. Lalu tiba-tiba datang dua petir yang menyingkirkan Sub-Zero dan Scorpion. Petir itu berasal dari Raiden dan memperingatkan Shang Tsung untuk tidak menakut-nakuti para petarung yang berasal dari bumi sebelum turnamen berlangsung. Di atas kapal, Raiden sang dewa petir dan pelindung bumi menjelaskan kepada Johnny, Liu, dan Sonya
bahwa mereka adalah petarung yang terpilih untuk melindungi bumi dari serangan bangsa Outer World yang dipimpin oleh Kaisar Shao Kahn. Untuk bisa memasuki bumi, pasukan Shao Kahn diharuskan memenangi turnamen Mortal Kombat yang diadakan oleh Shang Tsung sebanyak 10 kali berturut-turut untuk bisa memasuki bumi, dan mereka sudah menang sebanyak 9 kali. Jadi turnamen kali ini adalah harapan terakhir bumi. Sonya penasaran kenapa hanya mereka bertiga yang diberitahu tentang hal ini, sedangkan di atas kapal terdapat banyak sekali petarung dari bumi lainnya. Raiden menjawab, dia telah melihat jiwa-jiwa para petarung itu dan juga jiwa-jiwa Johnny, Liu, dan Sonya. Raiden mengatakan salah satu dari ketiganya akan menentukan akhir dari turnamen ini. Akhirnya mereka semua memasuki alam lain. Mereka sampai di sebuah pulau milik Shang Tsung, tempat diadakannya turnamen Mortal Kombat. Mereka pun berjalan menuju tempat yang ditentukan. Di tengah perjalanan, Liu sadar ada yang memandanginya. Dia adalah seorang wanita cantik yang bernama Princess Kitana. Di belakang mereka muncul Shang Tsung yang memperingatkan Kitana untuk tidak dekat-dekat dengan Liu Kang karena dia sangat berbahaya. Shang Tsung kemudian memerintahkan sesosok makhluk yang bernama Reptile untuk mengawasi Kitana. Di saat jamuan makan malam, muncul Shang Tsung mengucapkan sambutan kepada para petarung dari bumi yang akan bertarung di dalam turnamen Mortal Kombat. Shang Tsung kemudian memerintahkan Sub-Zero untuk mendemonstrasikan ilustrasi pertarungan yang akan terjadi di dalam Mortal Kombat. Sub-Zero terlihat bersiap-siap bertarung dengan salah satu pasukan Shang Tsung. Dengan kemampuan esnya, Sub-Zero membekukan prajurit itu, dan dia pun hancur berkeping-keping. Saat Shang Tsung pergi, Sonya mengejarnya karena Shang Tsung tahu di mana Kano bersembunyi. Liu dan Johnny pun mengikuti Sonya dari belakang. Akhirnya, Sonya dan kawan-kawan berhasil menemukan Kano yang saat itu sedang makan sambil berbincang dengan seseorang. Sonya mengintainya dari kejauhan. Pria yang berbicara dengan Kano adalah sosok makhluk besar yang memiliki 4 tangan. Dia adalah Prince Guru. Sang juara bertahan turnamen 9 kali berturut-turut, panglima perang kerajaan bawah tanah. Lalu muncul Shang Tsung di tempat itu. Dia mengatakan kalau Kano adalah umpan agar Sonya mengikuti turnamen ini, dan Shang Tsung memiliki rencana lain untuk Sonya. Shang Tsung juga memperingatkan Guru untuk berhati-hati dengan Liu Kang. Namun Guru menganggap remeh Liu Kang. Shang Tsung mencurigai Kitana yang sepertinya menyukai Liu Kang dan curiga Kitana akan membantu Liu Kang. Guru tetap yakin bahwa dia bisa mengatasi semuanya. Setelah mendengar semuanya, Johnny, Liu, dan Sonya pun bergegas meninggalkan tempat itu. Shang Tsung yang menyadari kehadiran mereka bertiga memerintahkan pasukannya untuk memeriksa keadaan. Johnny, Liu, dan Sonya terlihat tersesat. Lalu dari kejauhan, ia melihat sosok Kitana. Liu pun mengikutinya. Namun di ujung jalan mereka malah kembali ke tempat Kano dan Guru makan malam tadi. Di sana mereka disambut para pasukan Shang Tsung yang siap bertempur. Terjadi pertarungan. Liu, Sonya, dan Johnny mampu mengatasi para pasukan itu dengan mudah. Lalu kemudian muncul pasukan yang lebih banyak lagi. Beruntung Raiden ada di belakang mereka. Para pasukan itu ketakutan saat melihat sosok Raiden. Raiden pun menuntun Liu, Johnny, dan Sonya mencari jalan keluar. Di perjalanan, Raiden memperingatkan mereka untuk bersiap-siap karena besok turnamen akan dimulai. Dan esok hari pun tiba. Liu Kang yang pertama kali bertarung melawan perwakilan dari Etherworld. Dia terlihat kuat, namun Liu Kang mampu mengimbanginya, dan dengan skill yang dia miliki, akhirnya Liu Kang mampu menumbangkan lawannya. Tak disangka ternyata Shang Tsung menyedot jiwa pertarung yang kalah. Pertarungan berikutnya pun segera dimulai. Kali ini Sonya Blade melawan orang yang selama ini dicarinya. Dia adalah Kano yang telah membunuh rekan Sonya, dan dimulailah pertarungan. Awalnya Kano mampu menguasai pertarungan. Dia mampu menjatuhkan Sonya dan menendang perut Sonya. Tak disangka-sangka Sonya mampu menghimpit kepala Kano dengan paha mulusnya, dan Kano pun menyerah. Pria manapun juga akan menyerah sih kalau diserang kayak gini. Di tempat lain, pertarungan berlanjut antara Johnny yang kali ini melawan Scorpion. Dari telapak tangannya, Scorpion mengeluarkan semacam senjata yang mengerikan. Senjata itu mampu melesat dan mengejar Johnny. Johnny pun berlari di antara pepohonan. Beruntung, senjata itu sudah mencapai panjang maksimal dan tidak dapat menyentuh Johnny. Scorpio pun menariknya kembali. Dan dalam serangan berikutnya, Johnny berhasil menghindari senjata milik Scorpion. Senjata itu menancap di batang pohon. Kini giliran Johnny yang maju menyerang. Scorpion membawa Johnny ke dalam sarangnya. Di sana mereka berdua bertarung. Johnny kelihatan kewalahan menghadapi Scorpion. Scorpion terlihat membuka topengnya dan menyemburkan api. Beruntung Johnny berhasil meraih tameng di dekatnya. Johnny kemudian melemparkan tombak yang mengenai tubuh Scorpion, yang lalu keluar api dari dalam tubuhnya. Johnny pun memanfaatkan momen itu untuk kembali menyerang Scorpion dengan menggunakan tameng yang ada di tangannya. Semakin banyak keluar api dari tubuh Scorpion, lalu tiba-tiba tubuh Scorpion pun meledak.
Johnny berhasil mengalahkan Scorpion. Di pertarungan berikutnya, kali ini Liu Kang melawan Kitana. Di sela-sela pertarungan, Kitana membisikkan hal-hal yang bisa membantu Liu Kang dalam memenangkan pertarungan berikutnya, yaitu dengan menggunakan elemen pemberi kehidupan. Shang Tsung yang kesal lalu menghentikan pertarungan itu. Malam harinya Liu Kang kembali bertarung. Kali ini ia melawan Sub-Zero. Kemampuan bertarung Sub-Zero tidak main-main. Mereka berdua bertarung dengan sengit. Sub-Zero kemudian mengeluarkan kekuatannya mengendalikan es. Teringat dengan pesan Kitana sebelumnya, Liu Kang lalu mengambil ember yang berisi air yang ada di dekatnya dan dilemparkan ke arah Sub-Zero. Air itu membeku dan meruncing seperti mata tombak dan langsung menembus Sub-Zero. Sub-Zero pun mampu dikalahkan. Pertarungan berikutnya digelar. Terlihat Prince Goro mampu menumbangkan semua penantangnya. Kali ini Goro bertarung melawan Atlan, teman Johnny di awal saat menaiki kapal. Dengan tubuh yang besar dan 4 tangannya, Goro dengan mudah menumbangkan Atlan. Serangan-serangan Atlan tak berarti bagi Goro. Goro yang mampu mengalahkan Atlan menyerahkan jiwa lawannya untuk diserap oleh Shang Tsung. Setelah pertarungan berlangsung, Sonya, Johnny, dan Liu Kang curhat dengan Raiden. Khawatir mereka tidak bisa mengalahkan Goro dan Shang Tsung yang terlihat begitu kuat. Raiden mengatakan kalau Goro dan Shang Tsung bisa dikalahkan. Mereka bisa mengalahkan musuh apapun, tak peduli betapa anehnya kekuatan musuh tersebut, akan selalu ada jalan, selama mereka mampu mengalahkan rasa takut mereka. Keesokan harinya, Johnny mengatakan pada Sonya bahwa dia akan menantang Goro di pertarungan berikutnya. Sonya terlihat cemas, namun keputusan Johnny sudah bulat, dia akan menantang Goro. Johnny pun menemui Shang Tsung, mengutarakan maksudnya untuk menantang Goro. Shang Tsung pun mengabulkan permintaan Johnny yang ingin melindungi teman-temannya walaupun Goro bukan lawan Johnny untuk saat ini. Shang Tsung memberi syarat, nanti giliran Shang Tsung bebas menantang siapapun untuk bertarung di tempat yang ia pilih untuk pertarungan terakhir. Lalu Raiden datang untuk menghentikan perjanjian itu, namun terlambat. Johnny sudah menyetujuinya. Pertarungan antara Johnny dan Goro pun segera dimulai. Kini hanya tersisa 3 petarung yang mewakili bumi. Pertarungan pun dimulai. Tanpa basa-basi, Johnny menghantam burung puyuh Goro. Goro terlihat kesakitan. Johnny pun lari, dan dengan amarah yang memuncak, Goro mengejarnya. Di ujung jalan, Johnny terhenti karena jurang di depannya. Johnny berhasil memancing Goro ke pinggir jurang, lalu menghajarnya. Dan Johnny pun berhasil menendang Goro yang mengakibatkan dia terjatuh ke dalam jurang yang dalam. Johnny berhasil memenangkan pertarungan. Di dalam arena, tak disangka Shang Tsung menawan Sonya dan membawanya melewati sebuah lorong menuju Outer World. Sesuai perjanjian, Shang Tsung menantang Sonya dan membawanya ke Outer World untuk bertarung. Liu Kang dan Johnny pun cemas, namun selama Sonya tidak menerima tantangan Shang Tsung, pertarungan tidak akan terjadi. Liu Kang dan Johnny pun menyusul Sonya ke Outer World. Di tengah perjalanan, Liu Kang menyadari ada sesuatu yang memperhatikan mereka berdua. Itu adalah sosok reptil yang diperintah oleh Shang Tsung mengawasi mereka. Liu Kang berhasil menangkap reptil dan melemparnya. Tak disangka-sangka, patung tempat reptil terjatuh mengeluarkan tentakel dan menyerap tubuh reptil. Dan seketika, patung itu berubah bentuk menjadi ninja reptil. Reptil dengan tubuh ninja bertarung dengan Liu Kang. Kekuatan reptil tak bisa diremehkan. Liu Kang terlihat kewalahan menghadapi reptil. Namun dengan kemampuan yang dimilikinya, Liu Kang mengeluarkan tendangan 1000 bayangan dan akhirnya reptil bisa dikalahkan dan kembali ke wujud patung seperti sebelumnya. Lalu muncul Kitana dari kejauhan. Dia menyuruh Liu dan Johnny untuk mengikutinya. Di perjalanan, Kitana bercerita, awalnya ayahnya adalah pemimpin tertinggi di Outer World. Lalu prajurit terbaiknya kalah dalam pertarungan Mortal Kombat dalam 10 kali berturut-turut. Dan Kaisar Shao Kahn pun berhasil menguasai Outer World, membunuh orang tua Kitana dan mengadopsinya, sehingga Shao Kahn bisa menguasai Outer World. Kitana memperingatkan Liu Kang saat akan melawan Shang Tsung di dalam Black Tower. Liu Kang harus menghadapi musuhnya dirinya sendiri dan rasa takutnya. Sementara itu, di atas Black Tower terlihat Sonya ditawan oleh Shang Tsung. Sonya terus menolak tantangan Shang Tsung. Shang Tsung berbohong, tidak ada orang lain di sana. Dan apabila Sonya menolaknya untuk bertarung, maka portal akan terbuka. Dan Kaisar Shao Kahn akan mengerahkan pasukannya untuk menguasai bumi. Namun Sonya percaya kalau teman-temannya pasti akan datang menolongnya. Dan benar saja, Johnny, Liu Kang, dan Kitana berhasil menyusup, menyamar sebagai pengawal Shang Tsung. Kitana memperingatkan Shang Tsung bahwa aksi kecurangannya telah mengotori kesucian pertarungan Mortal Kombat. Dan atas aksinya itu, kunci menuju alam bumi akan hilang selamanya. Shang Tsung dengan emosi menantang Johnny Cage untuk bertarung dengannya.
Namun kini Liu Kang yang maju menantang Shang Tsung untuk bertarung, dan Shang Tsung pun menerima tantangan Liu Kang. Lalu pertarungan antara Liu Kang dan Shang Tsung pun dimulai. Shang Tsung bukan lawan yang remeh, dia memiliki kemampuan bertarung yang tinggi. Liu Kang mampu melancarkan pukulan ke wajah Shang Tsung. Shang Tsung yang marah dengan kemampuannya mensaman beberapa petarung yang jiwanya telah ia serap sebelumnya. Kali ini Liu Kang harus menghadapi banyak musuh sekaligus. Dengan susah payah, Liu Kang mampu menumbangkan mereka satu persatu. Shang Tsung sudah terlihat berada di atas dan Liu Kang pun menghampirinya. Saat berbalik, Shang Tsung mampu merubah bentuk dirinya menjadi sosok Chen, adik Liu Kang sudah tewas sebelumnya. Liu Kang sempat terpengaruh dan percaya bahwa itu adalah Chen yang asli. Di bawah mereka pun muncul banyak sekali tombak yang tajam keluar dari dalam tanah. Chen mengatakan kalau memaafkan Liu yang meninggalkannya sendirian di kuil dan membiarkannya mati. Namun Liu Kang akhirnya sadar bahwa takdir Chen telah ditentukan. Chen memilih jalannya sendiri. Tiap orang bertanggung jawab atas takdirnya sendiri, dan Shang Tsung lah yang telah membunuh Chen. Lalu sosok Chen kembali berubah menjadi Shang Tsung yang kemudian menyerang Liu Kang. Shang Tsung mampu menumbangkan Liu Kang. Namun Liu Kang masih mampu bangkit dan menyerang Shang Tsung. Terlihat jiwa-jiwa yang diserap Shang Tsung keluar satu persatu. Dan dengan pukulan ganda miliknya, Liu Kang berhasil menumbangkan Shang Tsung yang akhirnya terjatuh dan tewas mengenai tombak di bawahnya. Terlihat tubuh Shang Tsung berubah keriput seperti tengkorak, dan jiwa-jiwa yang ia serap sebelumnya akhirnya bisa bebas. Liu melihat Chen di antaranya. Akhirnya Chen bisa beristirahat dengan tenang. Dengan kematian Shang Tsung menandakan turnamen Mortal Kombat kali ini berhasil dimenangkan oleh perwakilan dari bumi. Anak-anak terlihat berlarian menyambut Liu, Kitana, Sonya, dan Johnny yang pulang ke bumi. Raiden pun menyambut mereka. Saat mereka berjalan, tiba-tiba langit berubah menjadi gelap dan terdengar suara yang mengerikan. Di atas awan terlihat sosok Kaisar Shao Kahn yang berhasil memasuki bumi. Raiden dan pasukannya bersiap-siap bertarung, dan berakhirlah alur film Mortal Kombat ini guys. Sebenarnya ini film keren dan mendapatkan rating tinggi. Namun bagi Popon kurang detail saat menjelaskan asal-usul tokoh dalam game Mortal Kombat. Apalagi tokoh kesukaan Popon yaitu Sub-Zero. Semoga kalian terhibur dengan alur film yang Popon sajikan kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan sampai jumpa di video Popon lainnya. Bye-bye.